NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi dakwah yang sangat populer di Indonesia. NU dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, sementara Muhammadiyah dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebrakannya dalam dunia pendidikan. Dua organisasi ini dianggap sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hal ini dipandang dari segi jumlah anggotanya yang sangat besar, dan banyak cabang-cabang organisasi Muhammadiyah maupun NU yang tersebar di seluruh penjuru negara ini. Keduanya mempunyai peran penting dalam kehidupan politik serta proses demokratisasi pada era reformasi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh keduanya dan memengaruhi kondisi masyarakat Muslim di negara ini. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. NU didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional sebagai reaksi atas prestasi ideologi modernisme Islam yang mengusung gagasan purifikasi Puritanisme. NU merupakan upaya pengorganisasian peran para ulama dan pesantren yang sudah ada sebelumnya, agar wilayah kerja lebih ditingkatkan, dikembangkan dan diluaskan jangkauannya. NU menilai tidak semua tradisi buruk, usang, tidak memiliki relevansi saat ini, bahkan tidak jarang tradisi bisa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Para ulama umumnya memiliki jemaah dengan hubungan yang akrab, yang terbentuk dalam pola hubungan kiai santri, terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Pola hubungan tersebut memiliki kesinambungan dengan pola dakwah Nahdlatul Ulama yang mengambil wilayah dakwah kultural. Ini menyebabkan arah dan perjuangan dakwah Nahdlatul Ulama tidak bisa diperbarui dari proses dan perkembangan budaya dan tradisi yang ada di masyarakat. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pembersihan ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistik, mengutip dari Al-Imam Jurnal Manajemen Dakwah UIN Imam Bonjol Padang. Awalnya Muhammadiyah hanya ada di daerah-daerah karsidenan seperti Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Namun, saat ini persebarannya ada di berbagai daerah di Indonesia. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalankan ajaran Allah yang sebenarnya. Muhammadiyah dibangun dengan tata kelola yang baik dan terstruktur keberadaannya, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa-desa. Setiap tingkatan juga dikelola dengan baik. Muhammadiyah menerapkan manajemen yang terstruktur guna menunjang segala aktivitas dakwahnya. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Ajaran Islam bukan agama dinamis yang bersifat pribadi dan statis, tetapi juga berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Muhammadiyah banyak menilai untuk mewujudkan perintah-perintah Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran 104. Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengumpulkan untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Butir ke-6 Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan organisasi, mengandung makna penting organisasi sebagai alat gerakan yang menggerakkan. Dampak positif dari organisasi ini ditandai dengan banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tem pendidikan di seluruh Indonesia. Perbedaan NU dan Muhammadiyah. Secara doktrinal, NU dan Muhammadiyah mempunyai beberapa perbedaan terutama dalam pengamalan ibadah yang bersifat furu'iyah, cabang-cabang, dalam Islam.
Karena perbedaan sudut pandang dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh dua organisasi Islam itu, efeknya sangat terasa, misalnya ketika menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan sebagainya. Perbedaan orientasi keagamaan NU dan Muhammadiyah bisa dilacak berdasarkan proses polarisasi pemikiran dan pengalaman pendidikan dua tokoh utama pendiri organisasi tersebut, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Keduanya merupakan representasi ulama Nusantara yang hidup pada abad ke-19 dan ke-20. Perbedaan pendidikan dan pengalaman itulah yang menyebabkan NU dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi yang berbeda, meski hal tersebut tidak bersifat prinsipil. Sehingga, perbedaan NU dan Muhammadiyah ini masih berada dalam koridor toleransi dan tidak sampai menimbulkan konflik. Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam hal pengaruh guru. Kiai Haji Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah dan Kiai Fakih Kembang. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad Ibn Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida sebagai guru-gurunya. Kecenderungan orientasi keagamaan yang dibawa oleh para guru kepada pendiri Muhammadiyah ini adalah soal reformisme, tajdid, Islam, puritanisasi atau purifikasi, pemurnian, ajaran Islam, Islam rasional, dan pembaruan sistem pendidikan Islam. Sementara pada Kiai Haji Hashim Asy'ari, para guru yang berpengaruh adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Yakub, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Sayyid Yamani, Sayyid Sultan Ibn Hashim, Sayyid Ahmad Ibn Hasan Al-Attar, Sayyid Alawi Ibn Ahmad Al-Sakaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Al-Zawawi, Syekh Saleh Bafadal dan Syekh Sultan Hashim Al-Dagastani. Kecenderungan orientasi keagamaan yang dibawa oleh para guru ini adalah soal penganjur fikih mazhab Sunni terutama mazhab Syafi'i, menekankan pendidikan tradisional, pesantren, dan praktek tasawuf dan tarekat, dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah.